kebudayaan dan budaya berbeda. Kebudayaan itu muncul dari adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat itu dengan dasar kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, yang diyakini turun-temurun, sehingga bahasa turun-temurun yang diyakini, maka setan dari golongan jin akan menguatkan persekutuan ini. Sopo wong sing adik melanggar keyakinan iki, melanggar kebudayaan iki, biasanya kena balak, kena ngene. Ya ini persekutuannya yang bikin seperti itu, karena sudah kita yakini. Nah ini yang perlu diluruskan. Makanya dengan adanya Islam agama tauhid, Rasulullah sebagai nabi utusan Allah di akhir zaman ini untuk meluruskan itu, supaya menungso itu jalurnya bener, membentuk sebuah Islam adalah agama tauhid, dan akan membentuk juga budaya-budaya yang tidak bereset di dalam sebuah tatanan Islam. Kebanyakan kan terkontaminasi. Lah, engko nek dhewek iki ditunggangi dengan kebudayaan. Lah ini yang menjadikan kita itu nggak jelas kerohaniannya. Kebudayaan itu selalu akan piye carane orang Islam iki tak tunggangi dengan kroni-kroninya setan dari golongan jin. Apalagi dengan bersandarkan pantai selatan. Pantai selatan itu mengembangkan sebuah kebatinan, kejawen, dan kebudayaan. Kalau wali ini Allah yang ada di Pantura ini gitu, seperti dari para wali itu membentuk sebuah Islam adalah agama tauhid yang menjadikan budaya itu budi luhur dengan daya kekuatan sang penciptanya. Kalau kebudayaan membentuk sebuah persekutuan, maka di situ rata-rata diembel-embeli dengan sajen, dupo, menyan, kembang, minyak wangi sing gak karu-karuan. Karena diyakini maka persekutuan setan dari golongan jin itu akan berkumpul dan mengabulkan apa yang diinginkan si mereka yang bakar dupa, bakar menyan, bakar pakai minyak dan pakai kembang tadi. Kalau ketauhidan itu yang diinginkan tujuannya adalah harumnya hati, wanginya hati. Itu namanya budaya. Wis wangine hati, budi luhur, budaya iki budi luhur yang terbentuk dari daya kekuatan sang penciptanya. Wangine hati, tapi nis minyak, dupo, menyan, kembang iku engko akan bisa bersekutu dengan setan dari golongan jin, mergo iki panganane. Sekar arum gundu arum, ngono kae. Iki suguhan kula. Lah, kuwi nyuguhi nandi ning gak bangsa ngono-ngono kuwi. Akhirnya terbentuk perdukunan dengan casing yang beraneka macam. Jerone dukun tapi njabane dikei casing sing mbok kono. Intinya pada umumnya itu di masyarakat belum bisa membedakan antara budaya dan kebudayaan. Nah, pada umumnya di tengah-tengah masyarakat itu bahasa adat istiadat. Nah, kebanyakan itu apa ya? Asal sumbernya itu iki dari Wali Songo. Iki Wali Songo sing ngulangi. Yang dan tidak sedikit sekali yang dijalurkan kepada Sunan Kalijogo. Itu di tengah-tengah masyarakat itu fakta kata sing ngoten. Terus begini, kita mempelajari kehidupan para wali. Kita sekarang, generasi sekarang, dengan zamannya para wali sudah berapa ratus tahun. Sejarah itu biasanya dikurangi, ditambahi. Lah, jangan sampai
seperti Sunan Kalijaga itu memang waliullah di tanah Jawa yang luar biasa. Jangan sampai perjuangannya Wali Songo seperti terutama khususnya Sunan Kalijaga itu apa? Diberikan sebuah embel-embel yang embel-embel itu akan merusak sebuah kewaliannya Sunan Kalijaga. Jadi Kalijaga pun itu yang diugem adalah Al-Quran dan hadis. Dikatakan seorang wali itu bisa membuktikan rasane la ilaha illallah. Jadi wali itu ono wali, ada wali kecil, ada wali besar. Gitu. Ono wali cilik, waliullah sing cilik, ono waliullah sing akbar sing gede. Sunan Kalijaga itu waline Allah. Kalau sudah wali Allah berarti Sunan Kalijaga itu bisa membuktikan rasane la ilaha illallah, apalagi bisa membuktikan wujudnya rasane Muhammad Rasulullah. Jadi kalau seorang wali maka dia itu pasti paham karena hatinya itu dituntun oleh Allah. Kekhawatiran saya itu apa? Dari turun-turun temurun generasi-generasi sekarang, karena dia memegang sebuah kepercayaan, memegang sebuah keyakinan yang diugemi dari turun-temurun, dan mereka itu paham atau tidak kan dari sejarah, dari nopo sumber dari jerene kae lah kita kan nggak jelas nantinya. Jadi kita berpatokan sebuah pemahaman yang jelas. Makanya kulo jelentreno urusan budaya itu bagaimana, kebudayaan itu bagaimana. Siapapun yang menyampaikan tentang masalah ini ular-ulare si A si B, tapi ini wis kita bahas urusan tuntunan, kita harus berpatokan dengan baginda Rasulullah. Nah, baginda Rasulullah itu jelas. Perang Badar itu adalah perang yang paling besar, tapi nanti ada perang di dalam umatku nanti sampai akhir zaman. Ada perang yang paling besar adalah perang melawan diri kita sendiri, membentuk sebuah apa? Pembuktian kemurnian ketauhidan, jihadun nafsi. Jadi banyak orang yang mengatakan ABCD tapi dia nggak bertanggung jawab kebenarannya. Dasarnya apa? Nek wali Sunan Kalijaga iku nek wali pasti dia itu resik atine, resik akale, dituntun oleh Allah hati dan akalnya, ucapannya, kelakuannya itu wali. Berarti dia itu menggunakan harumnya hati, mboten harumi minyak, mboten harumi dupo, mboten harumi menyan, mboten harumi kembang. Jadi nih wong berjalan di jalan ketauhidan itu yang diutamakan, yang dicari bukan harumi dupo, bukan harumi minyak, tapi harumnya hati. Apa harumnya hati? Akhlakul karimah, budi luhur akan membentuk sebuah budaya, kelakuan, ucapan yang membentuk sebuah apa? Perdamaian dunia, perdamaian masyarakat, damainya masyarakat, ketentraman di dalam segala bidang. Tapi nek kebudayaan akan membentuk manusia sing carut marut. Apapun akan dinilai dengan harta nantinya. Soalnya itu ono sesuatu yang harus kudu gawe ngene, kudu gawe ngene. Nang dhewek kadang-kadang kan ono gak duwe keluarga iki gak mampu. Engko nek gak ngene iki wis kebiasaan lah, kebiasaan iki sing kepiye? Akhirnya apa? Utang-utang duit tanggane, akhirnya apa? Dia menjalankan sebuah adat tapi dasari utang-utang merganti duit. Islam itu tidak pernah merepotkan. Islam itu mengutamakan sebuah kesederhanaan. Apalagi nek hati sudah dituntun oleh Allah, maka Islam itu indah, damai. Jadi ngoten Mbak Mungkin. Niki itu tadi. Jadi
Jlendreno dari dasar negara. Terus ada 5 ular-ular wong Jawa niku memayu-ayu ning bawono menciptakan perdamaian dunia. Kalau hati sudah damai, kalau hati sudah damai, kalau hati sudah dituntun oleh Allah, maka angluri budaya bangsa akan menghidupkan budaya bangsa, bukan menghidupkan budaya organisasi atau hanya orang Jawa tok, tapi bangsa Indonesia. Kalau sudah bisa menghidupkan angluri budaya bangsa, menghidupkan budaya-budaya bangsa, budaya-budaya bangsa itu terbentuk karena suatu perdamaian. Bisa damai kalau hati kita itu dituntun oleh Sang Penciptanya. Sehingga apa? Akan memunculkan sebuah pemimpin engarso sungtulodo, sebuah pemimpin sing iso ngwehi tulodo sing api. Maka akan membentuk sebuah ing madya mangun karso, sebuah wacana kebijaksanaan, kesederhanaan. Cara wong mikul iso membat mentul, dadi pemimpin gak kaku, iso ngayomi, iso ngayemi, iso ngayami, yo ngayemi, yo ngayomi, yo ngayami. Yo ngayomi, yo ngayami ing ngarsa sungtulodo ing madya mangun karso. Baru nanti kalau kita menjadi generasi tua, iso nguwe semangat anak muda dengan jalan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tatanane yo apik, tuntunane yo jelas, membentuk sebuah tontonan yang luar biasa. Apa tontonannya? Budaya bangsa yang luar biasa. Maka bahasa jangan benturkan budaya dan agama itu kurang tepat. Sing tepat jangan benturkan kebudayaan dan agama. Pada umumnya di tengah-tengah masyarakat kata Gus bingung membedakan antara ngoten niku. Atos istilah napa niku? Kenduri napa tahlil kematian. Ngoten niku 3 harinya 7 harinya ada istilah napa niku? Kenduri makan sareng-sareng ngoten niku. Niku pun bahkan tiang boten kadang-kadang niku ngantos dipeksa-peksa. Nah, ngoten niku termasuk budaya napa kebudayaan? Kebudayaan, nggih. Nek maca tahlile apik, gitu. Tapi cara yang menjadikan sebuah keterpaksaan ini, Mas, ini imbas daripada sebuah kebudayaan. Nggih. Nah, jadi bahasa begini, makanya kan di situ silakan membentuk sebuah bentuk sodako, amal sodako, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, kenapa enggak demi hari? Gak demi bulan, gak demi tahun, gak demi windu. Kenapa wal asri demi waktu, demi masa? Innal insana lafi khusr gitu. Sesungguhnya manusia itu benar dalam kerugian. Alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Amanu wa amilus sholihat, dan amal soleh. Pertanyaannya gimana? Illalladzina amanu, kecuali wong sing iman. Kenapa di situ nggak ada bahasa tauhidnya? Kok langsung illalladzina amanu wa amilus sholihat? Maka ini harus bagaimana? Ini iman
gandengane kudu iman yang ditauhidkan. Nek hanya iman tok, iman itu masih dipertanyakan. Iman yang bagaimana hai manusia? Lilladzina amanu, kecuali wong sing iman lan amal soleh. Amal soleh Anda bisa diterima oleh Sang Penciptanya ketika iman itu ditauhidkan. Amal sampeyan, sedekah sampeyan dengan 1 hari 7 hari nyelamati wong mati, silakan, nggak masalah. Tapi kita renungkan, illalladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali wong iman. Iman yang bagaimana? Iman yang ketika suatu amalan sodako, kalau jalurnya tidak menjadikan sebuah kemurnian ketauhidan, maka amal Anda masih menggantung. Karena tauhid adalah sebuah syarat mutlak untuk diterimanya sebuah amalan dan sodako atau ibadah apapun. Nek wis ngono gitu, baru watawasau bil haqi, saling ingat mengingatkan di dalam kehakikian, kebaikan, gitu. Watawasau bis sabr, dan saling ingat mengingatkan di dalam sebuah kesabaran. Maka penekanannya di situ adalah amanu wa amilus sholihah. Kenapa di situ iman itu gandengane kudu iman tauhid? Maka perjalanan tauhid ini sopo sing iso nerjemano, mengalihkan bahasa Quran di dalam dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia, alih bahasanya harus bertanggung jawab mengartikan kejelasan. Maka jadilah manusia yang hatinya dituntun oleh Tuhan. Orang mentafsirkan Quran kalau hatinya belum dituntun oleh Tuhan, maka cara mentafsirkannya kaku. Ini sebuah PR seluruh umat Islam di tanah Jawa terutama. Terus punya Udin, atau silakan yasinan ape, tahlilan ape, toton carane dengan kerohanian ketauhidan. Tahlilan ape, sedekah ape, amal ape, yasinan ape. Tapi tatalah dengan cara kerohanian ketauhidan, karena ketauhidan adalah tolok ukur kualitasnya di dalam sebuah agama Islam. Kualitas tatanan Islam ada pada tauhidnya.